Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ini adalah video lanjutan dari video kemarin ya. Masih di trek Gunung Lawu. Tapi kita masih ada di bawah. Karena seperti yang kita lihat masih banyak sekali pohon-pohon pinus yang diambil getahnya. Berarti ini menunjukkan kita belum masuk ke kawasan hutan lindung yang ada di Gunung Lawu. Karena hutan pinus ini masuknya kawasan perhutani, dan jaraknya ini kalau masuk ke Gunung Lawu dari desa terakhir sekitar 3 atau 4 kilo, enggak pasti sih, ada yang 2 kilo kita udah masuk ke hutan lindung. Bersama teman kita Mr. Karim dari Tulungagung yang selalu penasaran dengan mistisnya Gunung Lawu. Hari ini kita ajak ya di sini piye kita pendapatnya sampean tentang Gunung Lawu. tentang Gunung Lawu. Bukan horornya tapi untuk alamnya aja lah wis. Untuk alamnya Apa? Hawanya nyawa? hawanya sejuk. Oh sejuk. Buat camping pas. Oh cocok kayak camping. Lagi ngetek tenda, ya ngerti-ngerti nyungel macan. Wow. Iya. Ini ada tumbuhan langka. Saya baru melihatnya. Ini kalau orang kota mungkin udah dijadikan tumbuhan hias ya, tanaman hias. Karena dari warnanya, dari atas ini kan, ini sebenarnya mengkilap ya teman-teman kalau ada cahaya. Dia mengkilap hijau, seratnya ini merah, kemudian di bagian sisi daunnya ada bintik-bintik putih. Dan kalau kita balik ini warnanya merah. Loh kan. Tapi buat kita ini ya udah biasa. Bukan hanya di sini ya, di rumahku kayak gini yo masih ada lah, nggak banyak tapi masih ada. Tapi kalau buat orang-orang kota ini salah satu tanaman yang cukup indah, tanaman hias. Oh ternyata banyak gitu. Dia mengitari batu besar, ini kan batu. Jadi ceritanya gini ya dulur-dulur. Kita ada tamu dari Tulungagung. Waktu dia di rumah dia tanya-tanya tentang Gunung Lawu, katanya penasaran seperti apa sih. Karena memang di Tulungagung sendiri dia ini hidupnya di daerah kota, Tulungagung kota. Jadi selama ini dia ini mendengar cerita-cerita yang disajikan lewat tulisan maupun video di YouTube, itu kan membuat dia penasaran. Masa iya sih Gunung Lawu semistis itu? Nah, untuk mengobati rasa penasaran dia, hari ini kita ajak ke sini. Walaupun baru ke lerengnya kan setidaknya sudah bisa mengobati. Senang banget tadi. Katanya sejuk, masih enak. Ya memang iya karena masih adem. Nah itu teman-teman, ini ya ikutin 2 jari saya. Ini kan tebing. Dari sana tebing batu, seret. Ini terus ke sana. Ini ketemunya sama tebing yang di video saya yang kemarin, yang batunya berlapis-lapis, cukup bagus banget. Sebenarnya dari sini pun seharusnya juga kelihatan sih. Itu kan batu. Tebingnya tinggi banget. Batunya juga berlapis. Banyak pohon aren. Kayak pohon aren, itu pohon aren lagi, tapi sayangnya di bawah tebing. Kita review ke depan. Loh, sukete cek kandel loh. Wush, masih alami teman-teman. Ya Allah, sungainya nggak kelihatan. Yang menarik di sini gini ya teman-teman. Selain ini adalah tanaman orang-orang lereng Gunung Lawu, ini kan coklat.
Kemudian di sampingnya itu ada kopi yang masih kecil-kecil, tanaman kopi itu juga kopi, ini coklat lagi. Terselip sebuah tanaman yang cukup menarik, bambu kuning. Nih, ini adalah segerombol bambu kuning yang digunakan oleh para pejuang dulu untuk melawan Belanda, katanya sih gitu. Pring kuning bambu runcing, semangatnya kan kayak gitu. Jadi di gunung masih ada tanaman bambu kuning. Dan senengnya ketika kita perjalanan di gunung itu kita selalu diiringi oleh suara hewan yang satu ini loh. Dengerin suara ini. Tuh. Ciri khas pegunungan ya kayak gitu. Jadi kita tidak akan kesepian meskipun kita tidak membawa musik box. Kita masih bisa mendengarkan alunan musik dari alam. Ternyata banyak tumbuhan kopi yo. Nih, ini pohon kopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak pohon kopi. Kopi semua ini. Itu yang di tebing-tebing juga kopi. Wow. Amazing. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Ternyata ada gubuk kecil di sana. Gubuknya petani. Kayak sih gitu. Gubuknya petani atau mungkin bisa saja gubuknya iki orang cari rumput. Ini kan di tengah-tengah tebing ini kan full rumput apa? Nek wong Jawa ngarani suket gajah ini. Mungkin kalau beliaunya itu lagi ngerumput di sini, siang istirahatnya di gubuk itu. Mungkin loh ya. Ini kan kanan kiri full tanaman rumput gajah. Semakin ke atas ini nanti sebenarnya kita akan menemukan beberapa benda-benda yang boleh dibilang sakral atau mistis. Tapi hal itu kayaknya belum waktunya dipublikasikan. Jadi kalaupun perjalanan saya ini nanti nyampe sana, akan saya skip sampai nanti waktunya memang diperbolehkan dipublikasikan, yuk kita publikasikan. Oke, jalan lagi.